Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat untuk belajar hari ini. Oke, Miss Tias pagi ini akan menemani kalian belajar bahasa Indonesia. Dan sesuai dengan yang Miss Tias sampaikan kemarin, kalau hari ini kita masih akan belajar tentang puisi rakyat. Nah, kemarin sudah Miss Tias jelaskan ya perbedaan puisi rakyat dengan puisi modern yang sering kita temui saat ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis puisi rakyat. Nah, untuk memulai pelajaran hari ini, Miss Tias akan menyampaikan dulu puisi rakyat merupakan puisi yang memiliki ciri dan bentuk yang beragam sesuai dengan perkembangan di daerahnya. Nah, puisi rakyat ini menjunjung tinggi moral dan etika yang berisi banyak pesan dan juga makna yang mendalam. Nah, ini kemarin sudah Miss Tias sampaikan. Mungkin kita sering ya menemui puisi rakyat ini, tapi kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadari kalau itu adalah puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa aja sih puisi rakyat itu. Sudah siap? Ayo kita mulai belajar. Ini dia jenis-jenis puisi rakyat. Ada 5 jenis puisi rakyat yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Yang pertama adalah syair, kemudian pantun, gurindam, seloka, dan juga talibun. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari apa itu syair. Nah, coba kalian lihat contoh berikut ini. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dieja untuk bekal sepanjang usia. Ilmu akan membuatmu terjaga dari suramnya waktu serta masa. Cemerlang nantinya akan senantiasa menyinarimu saat masih dewasa. Menyinarimu saat masa dewasa. Nah, di sini ada contoh 2 bait ya. Setiap baitnya berisi dari 4 baris. Kalau kita lihat di sini hampir seperti puisi ya, tapi ini sebenarnya bukan puisi karena ini adalah contoh dari syair. Apa itu syair? Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang bukan asli buatan masyarakat lokal Indonesia sebenarnya. Tapi puisi jenis syair ini baru berkembang di Indonesia seiring dengan persebaran agama Islam di Nusantara. Syair ini awalnya dibawa oleh pedagang Persia. Nah, pantun lama berupa syair ini mulai dikenal dan disukai masyarakat. Nah, ini sebenarnya puisi sih ya, puisi lama gitu. Nah, apa yang membedakan syair puisi lama ini dengan puisi modern? Tentu dari ciri-ciri khususnya. Apa aja ciri-ciri khususnya? Ini dia ciri-ciri khusus syair. Tadi sudah Miss Tias berikan contohnya ini ya. Nah, ciri yang pertama adalah memiliki 4 baris dalam setiap bait. Nah, bait ini adalah kumpulan dari 4 baris ini. Ini contohnya memperlihatkan 2 bait. Setiap bait berisi dari 4 baris. Dalam satu baris terdapat 4 sampai dengan 6 kata. Nah, kalian lihat di sini kebanyakan memang 4, 6, 4. Ya. Kemudian ciri yang selanjutnya ada 8 sampai 12 suku kata dalam satu baris. Coba kita tengok yang baris pertama, dengarlah para anak muda. Nah, ada 9 suku kata. Kemudian yang kedua, rajinlah belajar sepanjang masa. Ada 11. Memang dalam syair atau puisi lama ini
kisarannya ada 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah tidak ada sampiran, sehingga semua baris adalah isi yang mengandung makna sesungguhnya. Sampiran ini nanti ada di bagian pantun. Pantun itu kan ada sampiran, ada isi, begitu ya. Nah, dalam syair ini tidak ada sampiran, jadi semuanya baris 1 sampai baris 4 dalam satu bait itu adalah isi semua. Gitu. Jadi memang itu makna atau pesan yang ingin disampaikan melalui syair ini. Yang selanjutnya adalah memiliki sajak a. Maksudnya apa? Coba kalian lihat bunyi terakhir dalam setiap baris. Muda, masa, dieja, usia, gitu kan, belakangnya bunyinya a. Memiliki saja a ini bukan berarti belakangnya harus bunyinya a. Tapi maksudnya a ini adalah bunyinya sama belakangnya itu. Bisa jadi belakangnya itu bunyinya u, i, e atau yang lain tapi sama semua. Itu paham ya? Kemudian ciri yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa kiasan pada beberapa kalimat yang digunakan. Itu kalau di sini tidak ada kiasan ya, tapi ada beberapa contoh syair yang untuk memperindah bahasanya itu menggunakan bahasa kiasan. Kemudian ciri yang terakhir adalah mengandung pesan moral dan nasihat yang disampaikan langsung dalam syair. Nah, ini merupakan syair nasihat ya. Jadi di sini ada nasihat untuk siswa tentang apa? Tentang rajin belajar, tentang pentingnya menuntut ilmu, begitu. Nah, syair ini ada beberapa contoh. Dan di sini Miss Tias memberikan contoh syair yang nasihat. Semoga bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan syair ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Coba kalian baca contoh ini. Pergi ke laut untuk berlayar. Udaranya dingin seperti es. Kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Nah, ini contoh apa? Pasti kalian sudah tahu ya, kalau ini adalah contoh dari pantun. Ya, apa itu pantun? Pantun adalah bentuk puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Apa itu sampiran? Apa itu isi? Nah, kita langsung lihat ciri-ciri pantun itu. Tadi contohnya ini ya. Nah, dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Nah, biasanya pantun terdiri dari 4 baris ya. Kemudian setiap barisnya hanya menggunakan 8 sampai 12 suku kata. Pergi ke laut untuk berlayar. Nah, ada 10 suku kata. Kisarannya memang 8 sampai 12 suku kata. Nah, sajaknya atau rimanya ini ada pantun yang menggunakan sajak A, B, tapi ada juga yang A. A maksudnya gimana? Nah, ini maksudnya adalah bunyi suku kata yang paling belakang. Nah, di sini berlayar. Lalu di baris ketiga belajar. Nah, kan sama ya baris pertama dan ketiga. Kemudian baris yang kedua S, baris yang keempat sukses. Bunyinya sama. Jadi di contoh ini menggunakan sajak A, B. Baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kedua sama dengan baris keempat. Tapi ada juga beberapa contoh pantun yang menggunakan sajak A. Belakangnya sama semua. Gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran, nah pengantarnya. Sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. 3 dan 4 ini merupakan pesan yang ingin disampaikan dari pantun ini. Begitu. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya.
Ini agak panjang ya. Mimpi jangan hanya dibayangkan, mimpi harus bisa diwujudkan. Bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Hidup itu jangan dibuat penat. Anak muda harus penuh semangat. Jadi pelajar harus aktif supaya masa muda menjadi produktif. Ilmu harus bisa diamalkan supaya kamu menjadi teladan. Jika mencontek adalah kebiasaannya, nilai bagus tiada artinya. Wah, ini kira-kira contoh puisi rakyat jenis apa ya? Kita langsung tengok. Ternyata contoh yang barusan adalah contoh puisi lama yang bernama Gurindam. Gurindam itu apa? Gurindam adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya, Gurindam ini merupakan suatu puisi Melayu tradisional yang berasal dari Tamil atau negara India. Gurindam ini dianggap sebagai puisi terikat. Nah, tadi terlihat seperti puisi ya contohnya. Rima yang digunakan sama, yaitu a. Itu. Nah, langsung kita lihat aja ciri-ciri dari Gurindam ini. Apa sih yang membuat Gurindam ini berbeda dengan puisi modern yang sering kita lihat selama ini? Ternyata ciri-ciri dari Gurindam adalah dalam satu bait dari Gurindam ini terdiri dari 2 baris. Jadi aturannya itu ada aturan tersendiri gitu ya, karena tadi dibilangkan kalau Gurindam itu adalah puisi terikat. Kemudian setiap bait memiliki sajak yang sama, AA, BB, CC, DD. Nah, kalau kalian lihat di sini, bayangkan, wujudkan. Kemudian di bait selanjutnya belajar, dikejar. Bait yang selanjutnya lagi penat, semangat gitu. Memang setiap bait ini memiliki sajak yang sama, tapi bait yang satu dengan bait yang lain memiliki sajak yang berbeda. Yang selanjutnya adalah bait dalam Gurindam tidak terbatas jumlahnya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bait. Tapi tidak ada batas khusus kalau Gurindam itu harus ada berapa bait, itu tidak ada. Jadi kalian bebas mau nulis berapa bait. Yang penting satu bait terdiri dari 2 baris. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah dalam satu baris hanya terdiri dari 10 kata atau kurang. Kita lihat yang baris pertama, mimpi jangan hanya dibayangkan. 10 ya. Nah, biasanya yang digunakan adalah paling banyak 10 kata. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah baris pertama dari Gurindam adalah sampiran. Sedangkan isi mengandung nasihat atau pesan moral gitu. Nah, sudah Mistias sampaikan di awal tadi kalau puisi rakyat atau puisi lama ini memang sangat menjunjung tinggi nasihat, etika, dan juga moral. Jadi semua puisi rakyat itu pasti mengandung pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan gitu. Kalau yang Mistias berikan contoh di sini, ini adalah Gurindam yang berisi nasihat pendidikan gitu ya, tentang cita-cita, tentang ilmu begitu. Oke, semoga bisa dipahami. Mistias lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Ke pasar mencari sayur, beli bayam cukup seikat. Niat menjadi manusia jujur, kepercayaan mudah didapat. Beli bayam cukup seikat, masak jangan pakai merica. Kepercayaan mudah didapat, ketika berkata hindari dusta. Masak jangan pakai merica, merica tumbuh tiada di taman. Ketika berkata hindari dusta, pikir tenang, jiwa pun nyaman. Wah, ini apakah ini pantun? Coba kita lihat apa ini namanya. Nama dari contoh yang Mistias bacakan sebelumnya adalah seloka.
Apa itu seloka? Seloka adalah bentuk puisi Melayu klasik yang berisi pepatah maupun perumpamaan yang mengandung sendau gurau, sindiran, bahkan ejekan, bisa juga nasihat. Umumnya ditulis 4 baris, memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang bisa juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Nah, tadi 4 baris menggunakan gaya pantun ya. Coba kita tengok lagi contohnya, kemudian langsung kita identifikasi ciri-cirinya. Dalam satu bait hanya terdapat 2 baris. Oke, ini adalah ciri-ciri dari seloka. Dalam satu baris suku katanya agak panjang. Setiap isi bait yang satu saling berhubungan dengan isi bait yang selanjutnya. Nah, coba kita lihat di sini. Di bait yang pertama ada kata-kata beli bayam cukup seikat. Nah, ini berkaitan dengan bait kedua. Di baris pertama, beli bayam cukup seikat. Kemudian di baris kedua, di bait kedua ini, masak jangan pakai merica. Ternyata ada juga di bait ketiga, baris pertama, masak jangan pakai merica. Nah, ciri-ciri dari seloka ini memiliki isi bait yang saling berhubungan. Nah, ciri yang selanjutnya adalah menggunakan sajak bebas atau tidak terikat. Tapi di contoh yang Mistias berikan ini dia menggunakan gaya pantun gitu. Jadi rimanya atau sajaknya itu AB gitu. Yang selanjutnya adalah berisi kritikan dan nasihat atau sikap negatif tertentu. Tapi di sini isinya berisi nasihat ya. Nasihat untuk tentang kejujuran. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Oke, contoh yang berikutnya. Dikala mendung mulai menyapa, rintik hujan mulai bersiap, pelangi pun telah menyemburat. Jika hendak beroleh surga, buat amal soleh padat merayap. Tinggalkan semua hal maksiat. Pasang wajah muka memelas, orang sekitar sampai kesal. Hingga semua berpaling muka. Tuntutlah ilmu dengan ikhlas, agar kelak tak menyesal, siap menghadapi tantangan dunia. Wah, ini seperti pantun tapi kok panjang. Apa ini namanya? Ini disebut talibun. Apa itu talibun? Pantun talibun merupakan bentuk puisi lama yang memiliki sampiran dan isi. Talibun identik dengan jumlah barisnya yang berjumlah genap atau lebih dari 4 baris. Nah, tadi ada 6 baris ya. Jika pantun talibun berisi 4 baris, maka 2 baris pertama sampiran, 2 baris berikutnya adalah isi. Nah, tapi tadi 6 baris ya. Jadi di pantun talibun tadi 3 baris pertama disebut sampiran, 3 baris berikutnya adalah isi. Nah, aturan ini berlaku untuk pantun talibun dengan jumlah baris berapapun. Kita langsung lihat contohnya dan juga ciri-cirinya. Dalam satu baris terdapat banyak baris yang jumlahnya genap. Nah, kalau kita lihat setiap bait di sini ada 6 baris ya. Dalam satu baris dibagi menjadi 2 untuk sampiran dan juga isinya. Dalam satu bait ya ada sampiran dan juga ada isi. Karena di sini ada 6 baris, jadi 3 baris pertama disebut sampiran, 3 baris kedua baris 4, 5, 6 itu untuk isi. Dalam satu baris maksimal terdiri dari 12 kata. Nah, untuk sajak dari talibun ini adalah menggunakan sajak ABC atau ABCD, ABCD dan seterusnya tergantung dari banyaknya sajak. Kalau kalian lihat di sini A, B, C, menyapa, bersiap, menyemburat. Nah, di sini sama untuk
baris 4, 5, 6-nya sama seperti pantun ya, A, B, C, A, B, C gitu. Kemudian untuk isinya menjelaskan tentang suatu perkara. Nah, kalau ini tentang agama ya, dan juga menuntut ilmu gitu. Kemudian ciri yang terakhir adalah terdapat kalimat pembantu yang berisi perumpamaan untuk menyesuaikan isi gitu. Nah, itu adalah contoh lengkap dengan ciri-ciri dari 5 jenis puisi rakyat yang biasa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bisa kalian pahami. Nah, untuk membuat kalian lebih paham lagi, Miss Tias ada tugas kecil. Tugasnya adalah kalian pilih 2 jenis puisi lama. Tadi kan ada 5 ya. Nah, kalian pilih 2 di antaranya. Bebas pilih mana aja. Kemudian kalian buatlah contohnya. Kalian boleh pilih pantun sama syair. Nah, boleh kalian buat 2 contoh yang sudah kalian pilih. Jadi kalian buat 1 contoh pantun, 1 contoh syair. Kalian tulis di buku tugas. Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Oke? Miss Tias rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian kalian. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga semangat. Miss Tias akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.